Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roneski Palemasabil dengan nomor BP 1901024016 dan dari kelas 1 PLN. Program studi saya D3 Kerjasama Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Padang. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya teman-teman untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe channel ini. Sesuai dengan judul video, materi yang akan kita bahas kali ini adalah pengaplikasian persamaan diferensial OD2 dalam kelistrikan atau dalam rangkaian listrik. Baiklah, yang pertama kita akan membahas bentuk umum persamaan diferensial OD2. Bentuk umumnya adalah Y double aksen ditambah PXY aksen ditambah QXY sama dengan RX. Y double aksen ini adalah turunan kedua Y, sementara Y aksen ini adalah turunan pertama Y. Px dan Qx ini adalah koefisien. Jika Rx-nya sama dengan 0, maka itu bersifat homogen, dan jika Rx-nya tidak sama dengan 0, maka persamaan diferensial itu bersifat non-homogen. Untuk solusi homogen ada 3. Yang pertama untuk akar real berbeda, yaitu Y sama dengan C1E pangkat R1X ditambah C2E pangkat R2X. Untuk akar real kembar, solusinya adalah Y sama dengan C1E pangkat Rx tambah C2XE pangkat Rx. Dan untuk akar kompleks, solusinya adalah Y sama dengan E pangkat Ux dalam kurung C1 cos Wx ditambah C2 sin Wx. Untuk non-homogen juga mempunyai solusi. Solusinya adalah solusi homogen ditambah solusi parsial. Karena materi kita kali ini berhubungan dengan rangkaian listrik, maka kita harus mengetahui sifat-sifat komponen RLC terlebih dahulu. Untuk tegangan R, rumusnya adalah I kali R. Untuk tegangan L, rumusnya adalah L turunan I terhadap T. Dan tegangan C, rumusnya adalah 1/C integral I dt. Baiklah, kita masuk ke soal 1. Yaitu tentukan kuat arus rangkaian LC pada gambar jika L 10 Henry, C 0,008 Farad, E sama dengan 0 volt. Di sini kita memakai hukum Kirchhoff 2 dengan rumus E sama dengan tegangan L ditambah tegangan C, yang mana tegangan L adalah L turunan I terhadap T ditambah 1/C integral I dt. Dan kita turunkan semuanya sehingga menghasilkan turunan E terhadap T sama dengan L turunan kedua I terhadap T kuadrat ditambah 1/C kali I. Dan menghasilkan 5I double aksen ditambah 1/0,008 I. Dan hasil akhirnya adalah I double aksen ditambah 25I. Untuk persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat ditambah 25 sama dengan 0. Dan ini bersifat homogen dikarenakan Rx-nya 0. Untuk akar-akar persamaan karakteristiknya adalah R12 sama dengan plus minus akar B kuadrat kurang 4AC. B kuadratnya 0 dikurang P dikali 1 dikali 25, sehingga menghasilkan plus minus 5I. Oleh sebab itu, solusi atau penyelesaian persamaan diferensialnya adalah Y sama dengan C1 cos 5X ditambah C2 sin 5X. Ini memakai solusi akar kompleks. Selanjutnya kita masuk ke soal 2. Diberikan rangkaian RLC seri, tentukan tegangan pada kapasitor jika tegangan sumbernya adalah cos X. Di sini R-nya adalah 6 ohm, L-nya 4 Henry, C sama dengan 0,5 Farad. Di sini kita masih memakai rumus hukum Kirchhoff 2, yaitu tegangan L ditambah tegangan L ditambah tegangan C, di mana tegangan R adalah I kali R, tegangan C adalah L turunan I terhadap T, dan ditambah tegangan C. Arus pada kapasitor adalah C turunan VC terhadap T, sehingga kita substitusikan I kepada persamaan, sehingga menghasilkan R dikali C turunan VC terhadap T ditambah L dikali C turunan kedua VC terhadap T kuadrat ditambah VC. Di sini kita misalkan VC dengan A. Maka dari itu
tegangan sumber sama dengan R dikali C dikali A aksen tambah L dikali C dikali A double aksen ditambah A. Kemudian kita substitusikan masing-masing nilai, sehingga menghasilkan cos X sama dengan 2A double aksen ditambah 3A aksen ditambah A. Untuk solusi homogennya, persamaan karakteristiknya adalah 2R kuadrat ditambah 3R ditambah 1 sama dengan 0. Di sini kita faktorkan sehingga menghasilkan 2R tambah 1, R tambah 1 sama dengan 0. R sama dengan min setengah, R sama dengan min 1. Sehingga solusi homogennya adalah C1 pangkat min setengah X ditambah C2 pangkat min X. Selanjutnya kita masuk ke solusi parsial. Di dalam soal Rx-nya adalah cos X. Kenapa Rx sama dengan cos X bisa berubah menjadi A cos X tambah B sin X? Dikarenakan sudah diatur dalam tabel metode tak tentu ini, di mana Rx sama dengan sin Wx atau Rx sama dengan cos Wx, maka Yp-nya adalah atau Vp-nya adalah A cos Wx ditambah B sin Wx. Baiklah, kita lanjutkan. Untuk turunan pertama Vp, yaitu Vp aksen sama dengan min A sin X tambah B cos X. Untuk turunan kedua Vp adalah min A cos X dikurang B sin X. Setelah mendapat nilai-nilai ini, maka kita substitusikan ke persamaan semula, sehingga menghasilkan cos X dalam kurung min A tambah 3B tambah sin X dikurang 3A kurang B sama dengan cos X. Selanjutnya kita eliminasi untuk menemukan nilai A dan B. Min A tambah 3B sama dengan 1, min 3A tambah min B sama dengan 0. Persamaan yang pertama ini kita kalikan 3 semuanya, sehingga menghasilkan min 3A ditambah 9B sama dengan 3, dan untuk persamaan keduanya adalah min 3A ditambah min B sama dengan 0. Setelah kita kurangkan, maka hasilnya 10B sama dengan 3, B sama dengan 3 plus 10. Untuk mencari nilai A, kita masukkan persamaan yang pertama, yaitu min A ditambah 3B sama dengan 1 ini. Kita masukkan nilai B, maka hasilnya A sama dengan min 1 per 10. Kemudian kita substitusikan nilai A dan B, maka diperoleh persamaan min 1 per 10 cos X ditambah 3 per 10 sin X. Setelah kita menemukan solusi parsial dan solusi homogennya, maka didapatkan solusi total, dan hasil akhirnya adalah C1 pangkat min setengah X ditambah C2 pangkat min X dikurang 1 per 10 cos X ditambah 3 per 10 sin X. Baiklah, sekarang kita masuk ke soal ketiga, yaitu tentukan solusi khusus arus dari rangkaian LC jika tegangan sumber adalah 0,25 sin X dan L sama dengan 10 Henry, C sama dengan 0,025 Farad, dengan syarat batas V0 sama dengan 1 dan V aksen 0 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita masih menggunakan rumus hukum Kirchhoff 2, yaitu tegangan R tambah tegangan C. Dikarenakan L tidak diketahui, maka L dianggap 0 atau tegangan L dianggap 0. Sehingga menghasilkan L turunan I terhadap T tambah VC atau tegangan C. Arus yang mengalir pada kapasitor adalah C turunan VC terhadap T. Maka dari itu kita substitusikan I sehingga menghasilkan tegangan sumber atau Vs adalah L dikali C turunan kedua VC terhadap T kuadrat ditambah VC. Di sini kita misalkan VC adalah A, sehingga Vs sama dengan LC dikali A double aksen ditambah A. Dan kita substitusikan masing-masing nilai yang ada pada soal, yaitu Vs atau tegangan sumber sama dengan L yaitu 10 dikali C yaitu 0,025 dikali A double aksen ditambah A, sehingga hasil akhirnya adalah sin X sama dengan A double aksen ditambah
4A. Untuk solusi homogennya, persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Dan akar-akar persamaannya adalah R12 adalah plus minus 2I. Sehingga kita dapatkan solusi homogennya adalah C1 cos 2X ditambah C2 sin 2X. Untuk solusi parsialnya adalah Rx sama dengan sin X, maka VP-nya adalah A cos X ditambah B sin X. Dan VP aksennya adalah min A sin X ditambah B cos X. Sementara VP double aksennya adalah min A cos X dikurang B sin X. Setelah mendapatkan nilai-nilai ini, substitusikan ke persamaan semula, sehingga menghasilkan 3A cos X ditambah 3B sin X sama dengan sin X. 3A sama dengan 0, A sama dengan 0, dan B adalah 1/3. Sehingga kita dapatkan solusi parsialnya adalah 1/3 sin X. Setelah kita dapatkan solusi parsial dan solusi homogennya, maka dari itu kita jumlahkan untuk mendapatkan solusi total. Kita dapatkan solusi totalnya adalah C1 cos 2X ditambah C2 sin 2X ditambah 1/3 sin X. Sekarang kita akan mencari syarat batasnya. Yang pertama adalah syarat batas V0 sama dengan 1. Nilai X kita ganti menjadi 0 semuanya. Maka dari itu hasil akhirnya adalah C1 sama dengan 1. Dan yang kedua adalah syarat batas V aksen 0 sama dengan 0. Seperti di atas, nilai X kita ganti menjadi 0 dan kita turunkan semuanya. Sehingga mendapatkan C2 sama dengan min 1/3/2. Dan hasil akhirnya adalah min 2/3. Maka dari itu, kita dapatkan arus yang mengalir adalah cos 2X dikurang 2/3 sin 2X ditambah 1/3 sin X. Sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.